maha mengetahui segala sesuatu. Karena di dunia ini memang nggak bisa 100% kita andalkan logika kita. Ada hal-hal yang di luar logika. Ada hal-hal yang di luar batas kemampuan panca indera kita. Karena disitulah kita meyakini adanya satu kekuatan selain kekuatan kita. Seperti itu. Panca indera kita ada batasannya, akal kita ada batasannya, IQ kita ada batas, logika kita ada semua terbatas. Makanya orang yang menyandarkan otaknya 100% itu salah. Salah betul. Iya salah, nggak bisa. Karena ada unsur-unsur lain. Apalagi kalau ente berbicara agama, nggak bisa ente menyandarkan agama dengan akal. Karena agama adalah wahyu. Wahyu itu nggak bisa dicerca dengan akal. Seperti itu. Dari situ harus ada kombinasi iman dan ilmu tadi. Tapi bagaimana kalau saya sebagai orang-orang yang ya karena saya usaha, karena saya belajar, karena saya seperti ini gitu Pak. Iya. Khawatirnya itu mengurangi atau bisa menghancurkan akidah itu. Iya jelas lah seperti itu. Karena apa? Kulun min indillah, segala sesuatu berasal dari Allah. Masya Allah. Bahkan harta yang kita dapatkan semua asal dari Allah. Ini kan karena saya usaha, ente berusaha itu karena Allah yang gerakan. Betul. Ente pintar karena Allah berikan kepintaran itu, Allah anugerahkan ke ente itu pintar, bukan keinginan dia. Iya, kepintaran itu bukan keinginan kita. Kalau semua keinginan kita, pada protes orang-orang bodoh. Kenapa saya diciptakan bodoh? Itu menandakan kebesaran Allah juga. Iya, itu menunjukkan kebesaran Allah. Ente harus bersyukur dikasih anugerah seperti itu. Dan yang kekurangan, ente harus bersabar. Karena semuanya ada porsinya. Karena tujuan hidup kalian berdua bukan dunia. Kalau tujuan hidup kita dunia, Allah zalim. Tujuan kita akhirat. Nah, hikmahnya di situ. Main situ Pak. Surga itu bukan hanya milik orang pintar. Surga bukan milik orang kaya. Surga bukan milik para pejabat, orang yang mempunyai tingkatan jabatan tinggi. Siapapun, mau bodoh, mau miskin, mau pejabat rendah, bisa mencapai surganya Allah. Disitulah adilnya Allah. Semua menjalani hidup sesuai dengan takdir yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan ke kita. Karena apa? Dunia bukan akhir dari segalanya. Seperti itu. Gitu. Oke. Yang pertama sekali sih kita harus memahami status ataupun kedudukan kita di Korwil. Kalau kita misalnya bukan bukan tergabung dalam divisi dakwah, jangan terlalu ikut campur terlalu dalam tentang dakwah. Semua keputusan, pergerakan, kegiatan-kegiatan ada di seksi dakwah atau divisi dakwah. Dia yang punya peran penting. Yang lain hanya menyarankan, dia terima, alhamdulillah. Nggak diterima jangan ngambek. Nah, Gitu. Begitu juga bendahara, sekretaris, divisi-divisi lain seperti itu. Gitu. Jadi kita berjalan sesuai dengan porsi. Yang jadi tangan dilakukan tugas tangan dengan baik. Jangan ngambil hak di kaki. Banyak yang pergesekan dalam organisasi ketika tangan ini mengambil porsinya kaki. Ketika tangan mengambil porsinya mulut. Gitu. Ketika kuping mengambil porsinya tangan dan lain sebagainya. Itu sehingga terjadi sebuah pergesekan. Misalnya kita tahu posisi kita ini tangan, kaki, mata, atau apa seperti itu. Karena masing-masing itu udah harus berjalan sesuai dengan kewajiban mereka sendiri-sendiri. Terus yang kedua, namanya kita hidup berkelompok, kita hidup berorganisasi, kita hidup banyak, jangan mengendalikan ego. Itu setan paling demen gitu. Begitu kita yang saran, menurut kita bagus benar, kita kasih masukan nggak diterima, oh itu mangkalnya luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang nggak bisa nerima hal-hal seperti itu. Dan ketika kita nggak nerima, setan, oh makanya ente udah jadi sini, adanya ente nggak dianggap, omongan ente nggak dianggap, paling begitu. Walaupun saran ente tuh udah sempurna bener, tapi buat apa di sini nggak dianggap deh omongan ente. Bisik-bisik, sehingga kita panas, sehingga kita merasa tersinggung. Saya ini udah banyak berkorban di SDG, tapi kenapa saran saya nggak diterima? Muncullah seperti itu, yang membuat bantuan dia jadi hilang, nggak ikhlas lagi.
Gitu, secara tidak langsung, secara tidak sadar, ibadah yang dia udah kerjakan gitu, baik keringat ini bisa jadi hilang. Karena apa? Karena riak tadi, ingin dianggap, ingin didengar omongannya. Iya. Makanya apa yang kita lakukan ikhlas di jalan Allah, mau diterima mau enggak, ini untuk kemaslahatan bersama. Makanya kita kasih kepercayaan kepada orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu, apalagi ketua. Ketika ketua memutuskan A, walaupun kita cenderung kepada B, kita wajib manut kepada A. Kalau ikut yang A, Iya. tuh, teruskan. Betul, seperti itu. Artinya dalam berorganisasi kita juga perlu ilmu dan perlu kedewasaan. Jangan sampai kita mendahulukan ego pribadi, kepentingan pribadi. Seperti itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita bisa